911. Please, I need help. Some people broke into our house. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini gue mau menceritakan kisah yang sangat miris tentang seorang anak yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang tuanya sendiri. Ini adalah kasus yang dialami oleh Jennifer Penn. Baik, tanpa lama berbasa-basi, langsung aja kita memulai kisahnya. Jennifer Penn tidak bisa berkata apa-apa saat dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Ontario pada Desember 2014. Wanita 34 tahun itu terbukti melakukan pembunuhan tingkat pertama dan percobaan pembunuhan pada kedua orang tuanya tahun 2010. Penn tidak dihukum sendiri, dia dihukum bersama Lanford, David, dan kekasihnya Daniel Wong. Keempatnya dijatuhi hukuman seumur hidup yaitu selama 25 tahun dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembebasan bersyarat selama hukuman itu. Kisah Jennifer Penn ini cukup viral karena dia berasal dari keluarga yang berada. Di balik semua itu, Penn ternyata mengalami tekanan dari kedua orang tuanya yang menerapkan pola asuh Tiger Parenting. Untuk penjelasan Tiger Parenting seperti apa, kalian bisa cek di sini atau di deskripsi. Dilansir Medium, Jennifer Penn tumbuh dalam keluarga yang suka mengontrol. Ia menjadi siswa yang tampak mengesankan sejak kecil dan mulai belajar piano pada usia 4 tahun. Selain bermain piano, Penn juga seorang figur skater yang berharap bisa memenangkan Olimpiade. Namun sayangnya, ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan ligamen di lututnya itu robek dan dia tidak bisa melanjutkan untuk menjadi seorang figur skater. Selama bertahun-tahun, orang tua Jennifer Penn selalu menganggapnya sebagai anak yang berprestasi. Padahal sebenarnya Penn ini sering juga mendapatkan nilai B di kelasnya. Walaupun itu tidak buruk, tapi bagi orang tuanya itu tidak cukup. Penn harus mendapatkan nilai A. Dan karena inilah Penn berinisiatif untuk memalsukan nilainya menjadi A. Orang tua Penn ini dikenal sangat mengontrol anaknya dan mereka tidak membiarkan Penn memiliki waktu yang bebas. Sehari-hari Penn diantar jemput orang tuanya ke sekolah. Ia juga dilarang berbicara dengan laki-laki. Saat beranjak dewasa, orang tua Penn khawatir kalau ia mengenal laki-laki maka ia tidak akan fokus lagi pada tujuannya. Oleh karena itu, mereka melarang Penn untuk pergi kencan atau sekedar menghadiri pesta di sekolahnya. Sifat orang tua Penn yang terlalu mengontrol ini membuat Penn sering berbohong dan suka memanipulasi orang di sekitarnya. Saat memasuki SMA, Penn bertemu dengan Daniel Wong. Keduanya jatuh cinta usai bertemu di sebuah band dan melakukan trip bersama ke Eropa. Penn dan Wong lalu berpacaran diam-diam. Saat inilah Penn gagal masuk ke Ryerson University karena nilai matematikanya tidak mencukupi. Agar tidak mengecewakan orang tuanya, ia pun berinisiatif memalsukan surat kelulusannya. Fakta terungkap bahwa Penn ini juga sebenarnya tidak lulus SMA. Selama bertahun-tahun, Penn berbohong pada orang tuanya. Untuk membiayai hidupnya, dia bekerja di restoran dan menjadi guru les piano. Ia juga tinggal dengan Wong tanpa sepengetahuan orang tuanya. Suatu hari, orang tua Penn mulai curiga dengan kehidupan anaknya. Setelah mereka mendesak, akhirnya Penn mengakui beberapa kebohongannya, termasuk soal tinggal bersama Wong. Orang tua Penn marah dan khawatir, dan kebohongan Penn ini justru makin membuat orang tuanya protektif. Mereka menyita ponsel, laptop, dan juga memasang alat pelacak di mobilnya Penn. Dan Penn pun putus dengan Daniel Wong karena tidak direstui orang tuanya. Pada tahun 2010, Penn ini menghubungi teman lamanya yaitu Andrew. Dan ketika mereka berbincang, Andrew mengatakan kalau ia ingin sekali membunuh ayahnya. Dan ini memberikan inspirasi kepada Penn, sepertinya itu adalah ide yang baik untuknya. Andrew akhirnya mengenalkan Penn ini kepada seorang temannya, dan mereka mulai menyusun rencana pembunuhan ayah Penn di tempat parkir kantor ayahnya bekerja. Penn juga membayar $1.500 atau sekitar 22 juta kepada kedua orang ini supaya bisa memuluskan rencananya. Namun ternyata kedua temannya ini hanya menipunya saja, dan uang itu malah dibawa kabur. Seiring berjalannya waktu, Penn pun mulai berkencan lagi dengan Wong. Kali ini dia punya rencana lagi untuk membunuh orang tuanya. Penn dan Wong berencana untuk menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Rencananya adalah mengambil uang orang tua Penn seperti sebuah perampokan. Lalu uang tersebut akan digunakan untuk hidup bahagia bersama Wong. Wong akhirnya menghubungkan Penn dengan temannya yang lain untuk penawaran diskon membunuh orang tuanya.
Pembunuh bayaran itu meminta $10.000 atau sekitar 147 juta untuk membunuh orang tua Penn. Pada 8 November 2010, Jennifer Penn melakukan aksinya. Pembunuh bayaran masuk ke rumahnya dan mengaku sebagai perampok. Sementara itu, Penn pura-pura menjadi korban saat orang tuanya ditembak. Sang ibu meninggal, sementara ayah Penn selamat tapi koma. Usai kejadian itu, Jennifer Penn pura-pura menjadi korban. Namun kebohongannya terungkap saat sang ayah bangun dari koma dan menceritakan semua kejanggalan pada saat penembakan itu terjadi. Penn dan ketiga komplotannya dihukum bersalah. Karena kejadian ini, ayah Penn dilaporkan mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Ia bahkan tidak bisa lagi bekerja karena luka tembakan. Kepada media, ayah Penn berharap bahwa Penn bisa sadar kalau yang telah dilakukannya itu buruk dan bisa berubah menjadi orang yang baik. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus Jennifer Penn ini, guys? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. See you in the next video.